Menyambung video saya yang saya berikan sharing tentang oksidan, sehingga memunculkan bunga, kemudian perhatian kita lagi kembali ke sel matahari yang bermediasi pada tumbuhan atau bagian dari tumbuhan, daun tumbuhan juga semuanya. Bagaimana jambu air itu agar dari teknik oksidan kalau memang sudah terpenuhi syaratnya untuk menjadi bakal buah. Tentu yang kita perhatikan kembali adalah sel matahari ya harus bermediasi pada daun. Ini berbeda dengan unggahan sharing saya ketika dalam fase generatif kita berikan kompos-kompos daun-daun yang siap pakai. Nah, ini kali ini adalah penggunaan oksidan antara satwa, daging satwa dan kompos hijau daun. Akhirnya dari energi panas, oksidasi kimia yang menimbulkan hara panas pada akar tumbuhan akan membentuk fase generatif. Sekarang saatnya merawat. Kita ada dua fokus, kawan. Pertama, kita cek kemudian dengan berapa sinar matahari yang telah bermediasi dengan organ dari tumbuhan uwer jambu. Kemudian yang kedua, kita berikan pupuk berupa pupuk sapuan media tanam dengan warna tanah media tanam yang berbeda. Tentu pembungaan kalau tidak ada hal-hal yang lain di luar dugaan tentu akan sukses. Kita lihat dulu, kawan. Hasil oksidan dari fragmentasi satwa, daging satwa dan tumbuhan hijau daun. Akhirnya berbunga seperti ini setelah beberapa hari. Kita pernah mengupload sebelumnya. Nah, ini kawan, yang penting sekarang adalah ini tidak harus selalu dengan kompos daun yang siap pakai, tetapi kita harus berpikir ulang tentang memberikan sapuan pupuk, yaitu berupa tanah yang berbeda. Yang kedua, kemudian kita berikan sel matahari agar bermediasi cukup dengan organ dari tumbuhan uwer jambu. Daunnya juga bakal bunganya, sebab semuanya itu akan mudah tumbuh subur dan terpicu pembesarannya. Jadi sel matahari itu membantu pembesaran bunga ataupun bakal buah jambu air. Kita ambilkan tanah warna yang berbeda, kawan. Tidak selalu kita harus menggunakan kompos-kompos daun kering seperti itu, seperti unggahan video beberapa tahun yang lalu. Tetapi karena kita menggunakan teknik lain, kita juga urutkan dengan teknik yang lain juga. Kita ambilkan media dari tanah yang berbeda. Ini dari tanah hitam, kawan. Tanah hitam ini saya ambil dari sebuah hutan belantara, di mana ini tanah yang berada di lapisan ketiga. Dia ada lapisan warna tanah pertama, lapisan tanah kedua, tanah ketiga. Kebetulan saya membawanya cuma sedikit saja. Ini tanah hitam. Kita lihat menghitam seperti ini tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang tidak tumbuh kembang, lumut darat. Sebab apa, kawan? Kita ketahui dengan warna seperti ini, betapa oksidan toksit, positif atau negatif. Tentu kalau netralisir seperti ini adalah positif. Bagus kita untuk gunakan sebagai pupuk sapu bagian atas. Di menyapu perakaran bagian atas, akhirnya akan terbantu pada tanaman untuk mencapai pertumbuhan yang klimaks, sangat subur. Kita ambilkan, kawan. Hati-hati tangan sahabatku, kalau tidak tahan kadang-kadang bakteri, jamur, atau apapun bisa menyerang kuku kita, kulit kita. Jika sensitif, ingat selalu sehat badan kita untuk melakukan hal ini. Jangan tangan telanjang sembarangan. Bisa gunakan pelapis, kaos tangan, atau media kantong-kantong seperti ini. Nah, kita ambil saja yang bagian terpenting di atasnya. Nah, seperti ini. Tidak perlu banyak-banyak, kawan. Kita lihat tanahnya tampak hijau, hitam,
hijau hitam warna tanahnya. Ini sangat bagus. Kita masukkan. Kita lihat putih, hitam, hijau. Warna tanahnya dari tanah hitam pun bisa seperti warna hijau seperti ini. Jadi ada coklat kehijauan. Padahal ini tanah hitam. Di perubahan warna tanah juga dipengaruhi oleh sel-sel yang lain, di mana kita meletakkan media tanam tanah sebagai pupuk sapuan untuk akar tanaman bagian atas. Apalagi di fase generatif, di saat pemunculan generatif, karena kita menggunakan teknik fragmentasi, yaitu daging satwa dan hijau daun. Ini lanjutan rawatan yang kedua. Ini saya rasa sudah cukup. Kita geser kawan, ini tujuan semata-mata agar posisi seperti ini di antara organ tumbuhan ini bermediasi dengan sel matahari. Kita geser dulu, nanti kita tempatkan kembali. Ini kita geser kawan, ini kita geser ke atas, yang pohon jeruk ini kita geser ke bawah. Bagian seperti ini agar tersinari sel matahari. Ingat sahabatku, di saat fase pembungaan seperti ini sangat rawan. Jadi untuk di poli atau pot, usahakan akarnya tidak bergerak-gerak. Fase generatif jangan sampai perakaran terganggu, bergerak-gerak, berpindah susunan di media tanam. Seperti ini, kita balik seperti ini kawan. Kita kembalikan ke semula kawan. Ini yang tanaman pohon jeruk kita angkat kembali. Nah seperti ini, berat kawan, ini media tanam tanah. Kita betulkan position. Nah, baru kita betulkan position. Kita geser sedikit masuk ke dalam, nah, seperti ini. Kita basahi dulu kawan. Nah ini barangkali setelah kita angkat kawan tuh ada susunan akar yang berubah. Dengan kita siram dulu, akhirnya akan tersusun merapat kembali. Ini penting, walaupun sepele penting. Nah ini bisa kita sedikit langsung begini juga bisa. Nah bagian saja ditaruh di atas saja ya.
juga kita bisa menaruhnya seperti ini dulu. Ini tidak cepat merembes ke bawah maksud saya. Jadi ini penting. Saya dekatkan kamera. Nah ini tujuannya kawan. Nah, cuma seperti ini saja sudah cukup. Ini agar merata kita bisa siram air. Nah kita siram air seperti ini, lihat kawan. Yang terjadi apa? Nah ini warnanya seperti putih kehitaman airnya. Ini cepat menyapu perakaran yang bagian menyerap nutrisi di bagian atas. Ini penting. Nah, ini yang saya maksud. Jadi perawatan ketika saya menggunakan teknik fragmentasi daging satwa dan hijau daun. Ini perlu dengan penyapuan media tanam dengan warna tanah yang berbeda untuk tanaman di pot di polybag. Yang kedua, agar sel matahari berfragmentasi dengan organ pada tanaman jambu air di poli atau pot, agar buahnya kuat. Tentu sel matahari membantu pembesaran buah. Untuk jambu air kapan? Cukup air, oksigen juga cukup sel matahari. Tiada satupun jambu air jika kekurangan salah satu unsur, sel matahari akan menjadi buah yang baik, tentu akan gagal. Nah, semoga sharing saya membawa manfaat. Terus semangat, tanaman jambu air, tanaman beraneka tunggang di pot, di polybag, lahan sempit. Tanaman uwer jambu, salah satu buah terindah untuk di pot.